Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Putri Pratama dari kelas 5A Ilmu Pemerintahan dengan NPM 20 10 63 11 8 0004. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tata kelola sumber daya manusia pemerintahan dan mengapa penting untuk melakukan penataan atas sumber daya manusia pemerintahan. Tata kelola sumber daya manusia pemerintahan adalah sistem manajemen yang didesain untuk mengintegrasikan dan memaksimalkan semua potensi individu atau pegawai dalam sebuah instansi pemerintahan. Selain itu, tata kelola sumber daya manusia pemerintahan juga merupakan implementasi sistem manajemen dimulai dari perencanaan, pengembangan, evaluasi, serta pemberhentian sumber daya manusia di sebuah instansi pemerintahan. Penataan sumber daya manusia dianggap penting karena bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada masing-masing instansi pemerintahan. Selain itu juga, dengan adanya penataan sumber daya manusia pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur dan juga dapat meningkatkan disiplin dan efektivitas sumber daya manusia aparatur dalam masing-masing instansi pemerintahan. Soal nomor 2 adalah jelaskan perbedaan penataan organisasi di sektor pemerintahan dan sektor swasta, kemudian sampaikan analisis apakah perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia di sektor masing-masing. Model manajemen pelayanan pada sektor pemerintahan memiliki perbedaan dengan sektor swasta. Yang pertama yaitu sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu dalam pasar, sedangkan sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individu dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu karakteristik sektor swasta dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, sedangkan sektor pemerintahan lebih mementingkan kebutuhan sumber daya seperti air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen di sektor swasta bersifat lebih tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor pemerintahan bersifat terbuka untuk masyarakat, terutama yang terkait dengan manajemen pelayanan. Yang keempat, sektor swasta berorientasi pada keadilan pasar, sedangkan sektor pemerintahan berorientasi untuk menciptakan keadilan kebutuhan. Yang kelima, tujuan dari manajemen pelayanan sektor swasta yaitu untuk mencari kepuasan pelanggan atau selera pasar, sedangkan dalam sektor pemerintahan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang keenam, organisasi sektor swasta memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja, sedangkan dalam organisasi sektor pemerintahan kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Yang terakhir, yang ketujuh, persaingan dalam sektor swasta merupakan instrumen pasar, sedangkan dalam sektor publik merupakan instrumen pemerintahan adalah tindakan kolektif. Soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan pandangan paradigma of public administration, neo-public management, dan neo-public service dalam melihat pengelolaan aparatur sipil negara atau birokrasi. Perbedaan out public administration, neo-public management, dan new public service dalam pengelolaan aparatur sipil negara yaitu yang pertama itu dari out public administration, yaitu bersifat top down, hierarki, dan directionate. Yang kedua, implementasi kebijakan publik sepenuhnya berada di bawah kendali perwakilan pemerintah. Yang ketiga, birokrasi bertugas sepenuhnya untuk mengimplementasikan kebijakan. Yang keempat, masyarakat itu lebih dianggap sebagai objek pelayanan publik. Yang kelima, pemerintah merupakan patron masyarakat, bukan mitra masyarakat. Yang selanjutnya dari neo-public management.
Yang pertama, pemerintah memperluas keterlibatan sektor swasta dalam produksi sektor publik. Yang kedua, cara yang dilakukan adalah dengan merestrukturisasi organisasi birokrasi. Ya, selanjutnya itu restrukturisasi yang dimaksud adalah mengurangi lingkup dan fungsi pemerintahan. Yang keempat, kelangsungan organisasi publik berdasarkan pada kepuasan pelanggan. Yang kelima, mereka itu para birokrat itu bersikap inovatif, kompetitif dalam memenuhi keinginan customer. Yang terakhir dari neo public service, yang pertama itu warga negara bukan sebagai objek implementasi, melainkan sebagai bagian dari implementasi kebijakan. Yang kedua, kebijakan tersebut dicapai melalui usaha-usaha dan proses yang bersifat kolektif dan kolaboratif. Yang ketiga, warga negara dapat melihat diri mereka sebagaimana warga negara, bukan sebagai customer atau klien. Yang keempat, kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh aparatur birokrasi. Dan yang terakhir, ada kolaborasi dan kepemimpinan bersama berbasis toleransi terhadap semua orang. Soal nomor 4 yaitu pengadaan pegawai negeri sipil merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Jelaskan mengapa penting melakukan kegiatan pengadaan pegawai negeri sipil. Kegiatan pengadaan pegawai negeri sipil dianggap penting karena pengadaan ini sendiri bertujuan untuk memanajemen sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk memperoleh sejumlah orang dengan kualifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi atau instansi pemerintahan sebagaimana yang telah dirancang dalam perencanaan sumber daya manusia. Pengadaan pegawai negeri sipil ini juga sangat penting dan berharga bagi suatu organisasi atau instansi pemerintahan karena dengan adanya pengadaan ini merupakan pintu gerbang bagi sebuah instansi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Soal nomor 5 yaitu amati kasus mengenai seleksi CPNS 2021, perilaku koruptif demi jadi ASN dan kecurangan CPNS, apa penyebabnya? Kemudian berikan tanggapan kritis terhadap kasus di bawah ini dari perspektif pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan yang ideal. Tanggapan saya mengenai kasus korupsi dan kecurangan dalam seleksi CPNS yaitu kasus tersebut tentunya jauh sekali dari pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan yang ideal. Karena sesuatu dapat dikatakan ideal apabila sesuatu tersebut telah berjalan dengan lancar dan baik serta tidak ada kecurangan apapun. Sedangkan dalam kasus tersebut masih banyak ditemukan sumber daya manusia yang ingin menjadi aparat pemerintahan tetapi masuknya dengan cara yang tidak baik atau curang. Selain itu, tentu adanya bantuan dari pihak dalam aparatur untuk membantu kecurangan-kecurangan tersebut dan meraih keuntungan. Apabila kasus tersebut masih terus terjadi, tentunya kita tidak akan mendapatkan sumber daya manusia yang ideal karena bisa dilihat dari cara mereka untuk lolos menjadi PNS. Mereka melakukannya saja dengan cara yang tidak baik atau curang. Lalu bagaimana jika nantinya mereka terjun langsung dan bekerja di pemerintahan? Pemerintah tentunya harus bertindak dan memberikan solusi terkait dengan kasus tersebut. Setidaknya cara yang bisa dilakukan untuk menanggapi dan menanggulangi kasus tersebut yaitu dengan mengevaluasi sistem yang dianggap bisa menjadi celah korupsi dan suap. Selanjutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai proses tata kelola agar terjadi transparansi yang baik. Yang terakhir yaitu pemerintah harus membangun sistem pencegahan secara serius. Selain itu juga solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya transaksional hingga korupsi dalam seleksi ASN yaitu dengan tersedianya lapangan kerja yang layak. Cukup sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.